Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Prayogi dengan NPM 2403 10 10 148. Saya berasal dari Prodi Teknik Kimia dengan kelas bela negara G115. Di sini saya akan mereview artikel saya. Eh, Artikel ini tentang implementasi nilai-nilai bela negara yang sesuai dengan keilmuan dan keahlian program studi saya. Nah, program studi saya ini adalah teknik kimia. Jadi, saya mengambil judul internalisasi nilai-nilai bela negara melalui inovasi dan keilmuan teknik kimia dalam membangun ketahanan nasional. Nah, di sini pada bagian abstrak eh, dijelaskan kalau bela negara pada era modern ini tidak hanya diwujudkan melalui pertahanan militer, tetapi juga melalui kontribusi profesional dalam menjaga ketahanan energi pangan dan lingkungan. Teknik kimia ini memiliki peran strategis sebenarnya dalam mendukung kemandirian bangsa melalui inovasi, proses pemanfaatan sumber daya lokal, dan pengembangan berkelanjutan. Nah, artikel ini tuh membahas bagaimana kelima nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar kemanusiaan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara itu dapat diimplementasikan melalui praktik keilmuan teknik kimia dengan meninjau berbagai penelitian terkait green chemistry, pengelolaan limbah, circular economy, dan juga transisi energi. Artikel ini menunjukkan kalau kontribusi teknik kimia ini bukan hanya bersifat teknis, tapi juga merupakan bentuk pengabdian terhadap bangsa. Maaf. Hasil pembahasan ini menegaskan bahwa pendidikan teknik kimia yang selaras dengan keberlanjutan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkompeten, berintegritas, dan siap mendukung ketahanan nasional dan menghadapi tantangan global. Oke. Nah, untuk ngisi dari pendahuluan artikel ini, konsep bela negara dalam konteks Indonesia menekankan betapa pentingnya partisipasi seluruh warga negara dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan kesejahteraan sosial. Oh, sorry, kesejahteraan nasional, maaf. Bagi mahasiswa dan profesional dan kimia, bela negara diwujudkan bukan melalui kekuatan senjata, melainkan melalui kontribusi ilmiah yang dapat memperkuat ketahanan energi, lingkungan, dan industri nasional. Ilmu teknik kimia memiliki cakupan yang luas mulai dari perancangan reaktor, pengolahan limbah, pengembangan energi terbarukan, hingga rekayasa material. Seluruh aspek tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keberlanjutan sosial dan ekonomi suatu negara. Oke, pengembangan riset dalam satu dekade terakhir ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kimia, penerapan prinsip kimia hijau dapat meminimalkan emisi dan limbah berbahaya melalui pemilihan metode dan bahan yang lebih aman, serta desain proses yang lebih hemat energi. Penelitian tentang adsorben berbahan limbah alami juga memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus mendukung ekonomi sirkular. Nah, sementara itu, studi mengenai transisi energi menegaskan bahwa Indonesia perlu mempercepat pemanfaatan energi terbarukan sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Oke. Di tingkat global, pendekatan circular economy semakin menjadi acuan dalam rekayasa proses untuk menjaga efisiensi sumber daya dan keberlanjutan. Dengan landasan tersebut, artikel ini membahas bagaimana sih nilai-nilai bela negara dapat diinternalisasi dalam praktik teknik kimia sehingga menghasilkan kontribusi yang nyata bagi ketahanan nasional. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian isi. Nah, di paragraf pertama itu memuat nilai bela negara yang pertama, yaitu cinta tanah air. Nah, cinta tanah air ini dapat diwujudkan melalui upaya untuk melindungi lingkungan Indonesia dari pencemaran industri. Mahasiswa dan insinyur teknik kimia ini memiliki peran yang sangat vital dalam membangun proses yang aman bagi ekosistem. Penelitian tentang pengolahan limbah, eh, penelitian tentang pengolahan limbah batik menggunakan adsorben berbasis zeolit alam dan limbah bulu ayam menunjukkan bahwa teknologi sederhana namun inovatif dapat mengurangi polutan secara signifikan hingga mencapai efisiensi sebesar 94%. Implementasi teknologi tersebut di sentra-sentra industri lokal adalah manifestasi. Manifestasi ini nyata.
terhadap cinta tanah air karena secara langsung menjaga kualitas sungai, tanah, dan sumber daya air yang merupakan aset bangsa. Dalam konteks pendidikan, cinta tanah air ini dapat diwujudkan melalui pemilihan topik riset yang menyoroti permasalahan lingkungan yang khas Indonesia, seperti limbah sawit, batik, ataupun pertambangan. Nah, di paragraf 2, ini membahas tentang nilai kedua dari dasar bela negara, yaitu belajar berbangsa dan bernegara. Ini berkaitan dengan kesadaran bahwa keputusan teknis di bidang teknik kimia berdampak pada keberlanjutan pembangunan nasional. Indonesia ini menghadapi tantangan besar berupa ketergantungan pada energi fosil dan tingginya emisi karbon. Oke. Penelitian yang dilakukan oleh Kajian Pambudi ini menunjukkan bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia mencapai lebih dari 400 GW. Namun pemanfaatannya masih terlalu rendah dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia. Penelitian yang dilakukan oleh Yudiartono pada tahun 2023 juga menegaskan bahwa transisi menuju energi baru dan terbarukan hingga tahun 2050 dapat meningkatkan ketahanan energi nasional apabila didukung oleh kebijakan rekayasa proses, infrastruktur, dan inovasi teknologi. Oke. Melalui pengembangan biofuel, pemurnian biomasa, integritas panas, hingga perancangan proses hidrogen hijau, mahasiswa teknik kimia ini dapat berkontribusi secara langsung dalam memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Sikap sadar berbangsa mendorong para calon insinyur untuk tidak hanya memahami teori proses, tetapi juga mempertimbangkan implikasinya terhadap keamanan pasokan energi nasional. Dah, dan untuk nilai ketiga pada nilai bela negara yaitu setia pada Pancasila, ini tercermin dalam prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan yang menjadi dasar pengembangan teknologi kimia. Circular economy merupakan pendekatan yang sejalan dengan nilai Pancasila karena menekankan efisiensi, keadilan distribusi sumber daya, dan pengurangan dampak lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanumante pada tahun 2020, rekayasa proses yang mengadopsi circular economy mampu mempertahankan nilai material dan energi melalui desain sistem tertutup, penggunaan ulang, serta daur ulang material. Teknologi tersebut tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan, tapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat melalui pengelolaan limbah yang bernilai tambah. Dalam konteks bela negara, ekonomi baru bagi masyarakat melalui pengolahan limbah. Oh maaf, dalam konteks bela negara, penerapan circular economy adalah bentuk kesetiaan terhadap Pancasila karena memastikan bahwa pembangunan nasional tidak merugikan masyarakat rentan dan tidak mendukung kesejahteraan dan tetap mendukung kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya yang di paragraf keempat ini membahas nilai keempat bela negara yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara yang dapat dilihat dari dedikasi mahasiswa dan insinyur teknik kimia dalam mengabdikan pengetahuan mereka demi kepentingan publik. Riset-riset mengenai kimia hijau, pemulihan limbah, atau energi terbarukan seringkali membutuhkan uji coba panjang menggunakan alat laboratorium yang kompleks serta ketekunan yang tinggi. Pengabdian terhadap masyarakat dalam bentuk edukasi pengolahan limbah rumah tangga atau pendampingan UMKM batik juga merupakan bentuk pengorbanan waktu dan tenaga demi kemajuan lingkungan dan ekonomi lokal. Dalam dunia industri, rela berkorban tampak dalam kesediaan insinyur untuk bekerja di lokasi terpencil guna memastikan keberlangsungan produk pupuk, energi, atau air bersih yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir yaitu nilai yang kelima yaitu nilai kemampuan awal bela negara terwujud melalui pendidikan teknik kimia yang menanamkan kompetensi teknis dan etika profesi. Mahasiswa teknik kimia perlu menguasai dasar-dasar termodinamika, perpindahan panas, dan perpindahan massa, serta genetika reaksi, dan juga perancangan proses karena kemampuan tersebut akan digunakan dan akan sangat berguna untuk memecahkan masalah strategis nasional. Pendidikan berorientasi keberlanjutan sangat relevan untuk membentuk insinyur yang tidak hanya ahli secara teknis, tetapi juga memiliki kesadaran nasional. Eh,
Artikel yang dimuat oleh Rampaso dari tahun 2020 menegaskan bahwa kurikulum teknik yang terintegrasi dengan prinsip keberlanjutan dapat menghasilkan lulusan yang mampu berpikir sistemik dan bertanggung jawab terhadap dampak rekayasa proses yang dibuatnya. Dengan demikian, kemampuan awal bela negara bagi mahasiswa teknik kimia tidak hanya berupa kesiapan fisik, tapi juga kemampuan intelektual dan moral untuk menghadapi tantangan energi, serta lingkungan, dan juga industri. Oke, dari sekian pembahasan yang kita bahas tadi, kita dapat memperoleh kesimpulan yang di mana isi simpulannya ini adalah berupa implementasi nilai-nilai bernegara dalam kementerian teknik kimia. Nah, nilai-nilai ini mencerminkan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan, kemandirian energi, dan keadilan sosial melalui desain proses yang aman, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Cinta tanah air dapat diwujudkan dengan melindungi sumber daya alam melalui teknologi teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Kesadaran berbangsa tercermin dalam pengembangan dan penerapan teknologi energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Kesetiaan pada Pancasila diwujudkan melalui penerapan sirkular ekonomi yang menekankan efisiensi, sumber daya, dan kesejahteraan bersama. Sikap rela berkorban tampak dalam dedikasi mahasiswa dan jurnalis kimia dalam menghadapi tantangan teknologi demi kepentingan masyarakat. Kemampuan awal bela negara diperkuat melalui pendidikan teknik kimia yang membentuk karakter profesional, beretika, dan berorientasi keberlanjutan. Nah, dengan demikian, kontribusi teknik kimia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi bagian integral dari upaya mempertahankan ketahanan nasional. Oke, jadi cukup sekian untuk review artikel dari saya. Saya mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan sepatah kata, dua patah. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.